Oke, selamat pagi Bu Dewi, Bu Retno. Di sini kami dari kelompok F akan menjelaskan terkait Pharmaceutical Manufacture System Engineering from CPOB atau cara pembuatan obat yang baik atau Good Manufacturing Practices to Validate Production. Boleh di next. Di sini kami kelompok F ada Diandra Paramita, Najwa Fitri Hanifa, dan juga saya sendiri Kinanti Madinta. Next. Oke, pertama-tama di sini kita akan bahas terkait raw and packaging material control. Next. Nah, dalam pengendalian bahan baku, hal ini mengatur bagaimana bahan baku itu dikontrol sebelum dipakai untuk produksi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahan baku ini aman dan juga sesuai standar sebelum memasuki produksi. Nah, beberapa poin penting yang harus di-take notes dalam tahapan ini adalah yang pertama, approve supplier, artinya supplier ini harus lolos kualifikasi terlebih dahulu. Yang kedua adalah receipt inspection, jadi ketika barangnya itu datang, kita akan melakukan checking terhadap si receipt-nya. Lalu selanjutnya itu adalah sampling and testing. Jadi sebelum kita gunakan, beberapa sampel ini diambil dan juga diuji sebelum pada akhirnya diputuskan apakah benar-benar sudah sesuai atau belum. Lalu selanjutnya ini adalah status labeling, di mana setelah dilakukan testing, kita berikan label apakah si bahan ini masuk ke dalam kategori karantina, approve, atau rejected. Selanjutnya, itu adalah storage, yaitu disimpan, di mana harus disimpan dalam kondisi yang terkontrol, dan apabila terdapat material yang terreject, ini harus kita pisahkan supaya tidak tercampur dengan yang bisa dimasukkan dalam produksi. Dan yang terakhir itu adalah documentation, yaitu kita catat dalam inventory dan juga batch record. Next. Selanjutnya ini adalah packaging material control, di mana kita mengendalikan bahan kemasannya, bertujuan untuk mencegah kesalahan pada kemasan seperti salah label, salah kode, dan lain sebagainya macamnya yang dapat berbahaya. Kontrol pentingnya itu yang pertama pastinya qualified supplier seperti sebelumnya, di mana supplier ini juga harus melalui kualifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya itu visual inspection. Jadi begitu si materialnya ini packagingnya sudah datang, kita lihat dulu apakah sudah sesuai atau belum. Selanjutnya kita berikan clear label untuk mencegah tertukar. Selanjutnya itu ada control storage, di mana kita juga menempatkan pada area yang terkontrol dan juga aman. Dan apabila ada material yang obsolete atau kadaluarsa, hal ini harus dimusnahkan. Selanjutnya, kita juga melakukan coding area control, yaitu satu material pada satu waktu supaya tidak terjadi tercampuran seperti itu. Next. Selanjutnya adalah contamination prevention, yakni pencegahan kontaminasi, di mana kita fokus untuk mencegah produk tercemar selama penyimpanan atau proses. Nah, tujuannya agar mencegah lingkungan tetap bersih dan juga terkendali. Contoh resiko dan juga kontrolnya ada 6, yakni yang pertama ini adalah share room atau dipisahkan areanya. Jadi kita harus memisahkan area dari material-material yang berbeda supaya tidak terjadi kontaminasi. Selanjutnya ada air circulation. Kita dapat melakukan kontrol HVAC, di mana itu adalah heating, ventilation, dan juga air conditioning untuk menjaga kelembapan dan juga yang lain-lainnya tetap terjaga. Selanjutnya adalah equipment residu. Kita melakukan validasi pembersihan, jadi setiap melakukan sesuatu kita bersihkan. Terus selanjutnya adalah personel, yakni SOP dan juga grooming. Kita menggunakan APD dalam menghandling setiap proses produksi agar tidak terjadi kontaminasi. Selanjutnya ada air transfer. Kita juga bisa menggunakan airlock system untuk mencegah si kontaminasi ini dari udara. Jadi yang terakhir adalah monitoring. Kita lakukan periodic view, yakni untuk mereview situasi tersebut secara berkala dan juga kita catat di logbook. Next. Oke, selanjutnya ada preparation dari obat. Next. Oke, yang pertama dari solid form sendiri,
itu ada contohnya, ada tablet, kapsul, dan juga powder. Yang pertama, kita lakukan proses preformulation, di mana tujuannya adalah kita mempelajari sifat dari bahan aktif atau API, Active Pharmaceutical Ingredients. Kita melakukan di sini analisis sifat fisik dan kimia seperti kelarutan, stabilitas, ukuran partikel, dan lain sebagainya macamnya. Hasilnya kita bisa mendapatkan desain formulasi yang stabil. Selanjutnya, milling, yaitu kita mengecilkan ukuran daripada partikel, kita melakukan penggilingan sampai ukuran mikro atau nano, dengan hasilnya adalah aliran dan juga pencampuran menjadi lebih baik. Next, itu mixing, yakni belum untuk mixing itu uniform distribution, jadi kita membuat campurannya itu menjadi lebih merata. Kita melakukan blending antara si active pharmaceutical ingredients tadi dengan juga campuran-campurannya atau excipient. Outputnya ini adalah um, homogeneous powder seperti itu supaya setiap tablet atau kapsul mengandung dosis yang sama. Selanjutnya adalah granulasi, kita perbaiki daya tekan dan juga aliran serbuknya di sini. Jadi ketika dry itu kita tanpa pelarut dan juga ketika wet granulation kita tambahkan cairan pengikat. Hasilnya terbentuk granul dan granulnya ini bisa lebih mudah untuk dicetak menjadi tablet. Selanjutnya adalah compression atau proses pencetakan itu sendiri. Kita melakukan proses direct compression atau langsung penekanan atau setelah proses granulasi. Hasilnya adalah tablet jadi di sini. Selanjutnya kita packaging dalam bentuk strip atau blister atau juga botol. Dan terakhir kita melakukan evaluasi, yakni confirm safety untuk dalam bentuk preclinical atau clinical trials. Next, dalam bentuk semi-solid form, ini bentuknya adalah krim, ointment, atau juga gel. Kurang lebih sama, cuma bedanya ada di base selection, di mana di base selection ini kita pilih dasar krim atau salep yang tepat. Nah, basisnya ini harus tidak beracun, harus stabil, dan juga tidak menyebabkan iritasi. Nah, selanjutnya itu adalah mixing. Kita mencampur bahan aktif atau ingredients-nya itu dalam krim atau gel dasar untuk menghasilkan semi-solid homogen agar setiap olesan itu juga mengandung dosis yang sama. Selanjutnya dalam milling kita buat strukturnya menjadi lebih halus untuk mengecilkan ukuran partikel. Dan yang terakhir itu adalah packaging. Ini bentuknya biasanya dalam jar dan kita juga melakukan evaluasi. Next, dalam bentuk liquid, ini contohnya ada dalam bentuk larutan, suspensi, atau juga infus. Ini yang pertama kita juga melakukan preformulation, kita analisis terlebih dahulu sifat apinya, lalu kita larutkan bahan aktifnya dalam stage dissolution, biasanya itu adalah air atau pelarut yang lain, dan hasilnya adalah larutan yang jernih. Selanjutnya itu mixing, kita aduk lagi, lalu kita menyesuaikan konsentrasinya dalam stage volume adjustment, dan kita masukkan dalam packaging yang bentuknya itu adalah sterile glass bottle, dan hasilnya adalah kita terakhir melakukan evaluasi. Next. Nah, ini kita masuk ke dalam supply chain flow. Jadi ini adalah panduan sederhana untuk menggambarkan sebuah alur distribusi dari produk. Yang pertama itu ada supplier dulu, dia penyedia bahan baku, lalu masuk ke dalam manufacturing facility sebagai tempat produksi barang, lalu masuk lagi ke dalam storage facility, yakni gudang penyimpanan, lalu diantarkan ke distribution center melalui transport seperti truk, lalu ada kapal dan lain sebagainya macamnya, kemudian masuk ke toko, dan terakhir diterima oleh konsumer sebagai finish product. Hal ini bertujuan untuk membantu kita memahami alur produk, melihat titik potensi masalah, meningkatkan efisiensi sebuah produk, dan juga mengurangi biaya serta menghindari keterlambatan. Seperti itu. Jadi, untuk membuatnya secara jelas adalah langkah awal untuk menganalisis dan juga memperbaiki proses yang kita miliki. Next.
Next, untuk herbal supply chain, boleh di next. Nah, kenapa sih herbal supply chain itu berbeda dari bahan lain? Itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari variability, di mana kandungan senyawa aktif itu dipengaruhi oleh genetik, iklim, tanah, dan musim. Selanjutnya ada variasi biologis yang menyebabkan perbedaan potensi antar batch, serta standarisasi yang lebih sulit dibandingkan obat sintetis. Faktor yang kedua itu adalah traceability, di mana eh, adanya resiko adulterisasi atau pencampuran dan pemalsuan dari spesies. Terus adanya perlu autentifikasi botani dan sistem pelacakan penting untuk keamanan dan keaslian bahan. Untuk faktor yang ketiga yaitu sustainability, karena wild harvesting itu beresiko untuk menyebabkan overexploitation dan praktik budaya yang berkelanjutan itu sangat penting untuk jangka panjang. Selanjutnya ada faktor regulasi di mana eh, ini tuh harus bisa masuk ke kategori obat tradisional, suplemen, atau pangan, dan harus memenuhi standar mutu serta keamanan. Jadi next. Selanjutnya adalah stage by stage untuk supply chain expansion. Yang pertama ada stage raw material searching, di mana untuk well harvesting itu memiliki variabilitas yang tinggi dan cultivate farming itu kontrol kualitasnya harus baik. Dan faktor untuk penentu kualitas raw material ini ada spesies, terus kondisi tanah dan nutrisi, paparan pestisida, dan praktik dari pertanian. Serta untuk manajemen suppliernya itu meliputi supplier qualification, uji cemaran, dan quality agreement. Next. Untuk stage yang kedua itu adalah harvesting, di mana waktu panen itu sangat mempengaruhi kadar aktif dan untuk metode panennya itu ada dua, yaitu manual, di mana selektivitas dan kualitas itu lebih terkontrol, dan untuk metode mekanis itu efisien, resiko kerusakan itu bisa lebih tinggi. Dan untuk resiko harvesting ini adanya kontaminasi mikroba sama degradasi senyawa akibat paparan panas dan cahaya. Next. Selanjutnya untuk tahapan post harvesting, kita harus melakukan cleaning and sorting untuk menghilangkan kotoran dan bagian yang rusak serta mengurangi kontaminasi awal. Di stage post harvesting ini ada bagian drying itu untuk menurunkan target kadar air, mencegah pertumbuhan jamur serta degradasi senyawa aktif. Dan untuk penyimpanannya itu perlu diperhatikan kontrol dan suhu kelembapan, menghindari cahaya dan oksidasi serta penyimpanan yang baik itu penyimpanan yang buruk itu dapat menurunkan potensi serta keamanan dari bahan. Next. Selanjutnya ada stage packaging, di mana packaging ini berfungsi untuk melindungi dari cahaya, udara, dan kelembapan, serta menjaga stabilitas dari suatu produk. Untuk material dari packaging sendiri itu biasanya ada glass dari penghidup cahaya, H- HDPE plastik, dan aluminium foil. Dan di dalam packaging ini terdapat beberapa regulasi seperti batch number, expire date, storage instruction, dan nomor izin edar. Next. Tahapan yang terakhir yaitu distribusi dan retail, di mana kita harus menyediakan sebuah transportasi untuk menghindari suhu ekstrim dan cold chain untuk ekstrak sensitif. Dan untuk manajemen stoknya itu menerapkan first in first out system dan monitoring expire date. Dan channel distribusi dari herbal supply chain itu biasanya ada di farmasi, retail modern, e-commerce, dan pasar tradisional. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan correlating toxicity and pharmacodynamics to engineering. Jadi proses ini dimulai dari target validation di mana kita memastikan target biologis penyakit tersebut benar melalui studi genetik. Setelah target ditentukan, kita masuk ke compound screening menggunakan metode throughput screening untuk menemukan senyawa yang aktif. Senyawa ini kemudian diuji dalam suatu secondary assays untuk memahami mekanisme kerja dan selektivitasnya. Tahapan krusial berikutnya adalah in vivo analysis, di mana pengujian dilakukan pada model hewan untuk melihat efektivitas dan keamanan awal. Jika semua tahap ini berhasil, kita akan memiliki preclinical data package yang solid, dan senyawa tersebut resmi menjadi drug candidate yang siap masuk ke uji klinis pada manusia. Klinikal
Oke, untuk clinical phases as progressive system validation, transisi dari laboratorium ke pasar sering disebut juga sebagai lembah kematian atau valley of death karena risiko kegagalan yang tinggi dan membuat modal yang besar. Jadi kita membagi fase klinis sebagai bentuk validasi sistem yang progresif. Fase pertama adalah kita fokus pada penentuan batas aman penggunaan. Fase kedua, memastikan fungsi obat bekerja dengan baik pada pasien. Fase 3 validasi sistem skala penuh untuk membuktikan obat benar-benar poten secara statistik. Fase 4 post-market surveillance untuk memantau keamanan jangka panjang di masyarakat luas. Untuk general preclinical animal hierarchy, jadi kita dalam uji praklinis kita mengikuti hierarki model hewan yang ketat. Kita mulai dari mamalia kecil seperti mencit untuk studi awal karena efisiensinya. Kemudian naik ke mamalia tengah seperti kelinci untuk uji biokompatibilitas. Untuk studi farmakokinetik yang lebih definitif, kita menggunakan hewan besar seperti anjing atau babi. Di puncak hierarki terdapat non-human primates atau NHP yang digunakan hanya untuk validasi akhir, terutama dalam studi imunologi dan neurologi dan yang membutuhkan kemiripan biologis tertinggi dengan manusia. Selanjutnya tentang drug validation procedure yaitu transisi pemisahan setelah kita memahami proses pengembangannya, pertanyaannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa setiap obat yang diproduksi nantinya akan memiliki kualitas yang sama persis. Nah, makanya pentingnya prosedur validasi obat yang akan kita bahas di sini. Kalau untuk validation principle, validasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan berdasarkan parameter ilmiah yang ketat seperti CPP, Critical Process Parameter, dan CQI atau Critical Quality Attributes. Jenis pertama ini adalah prospective validation. Ini biasanya dilakukan sebelum produk diedarkan secara komersial. Biasanya dilakukan pada 3 batch berurutan untuk membuktikan bahwa proses kita stabil. Ini wajib dilakukan untuk produk baru, fasilitas baru, atau jika ada perubahan proses yang signifikan. Lalu selanjutnya ada concurrent validation. Di sini dilakukan selama produksi rutin berlangsung. Di sini kita memantau parameter secara real time. Resikonya lebih tinggi karena produk biasanya langsung dilepas ke pasar, sehingga pengawasan regulasi jauh lebih ketat. Yang ketiga ada retrospective validation. Sesuai namanya, ini menggunakan data historis. Kita mengevaluasi tren dan deviasi dari produksi masa lalu menggunakan statistik. Namun, hal ini perlu diingat untuk metode ini memiliki limitasi dan tidak direkomendasikan untuk proses yang masih baru atau tidak stabil. Selanjutnya untuk kualifikasi, design qualification, kita harus mundur satu langkah ke tahap kualifikasi. Sebagai bagian dari siklus hidup rekayasa sistem, kualifikasi memastikan bahwa semua peralatan dan sistem sudah layak digunakan untuk validasi proses dimulai. Tahap pertama adalah KD atau design qualification. Ini adalah desain teknik untuk memastikan bahwa rancangan peralatan atau proses kita memenuhi standar GMP atau Good Manufacturing Practice dan persyaratan regulasi. Di tahap ini, kita meninjau kompatibilitas material, mengevaluasi resiko kontaminasi silang, serta memastikan utilitas pendukung seperti HVAC dan sistem air yang sudah memadai. Yang pertama ada installation, yang selanjutnya ada installation qualification. Fokusnya sudah adalah verifikasi fisik. Kita memastikan peralatan dipasang sesuai spesifikasi pabrikan. Utilitas terhubung dengan benar, instrumen telah dikalibrasi, dan semua dokumentasinya lengkap. Untuk KO atau Operational Qualification, di sini kita melakukan pengujian fungsional, kita menantang sistem untuk bekerja pada batas operasional minimum dan maksimum. Kita menguji sistem alarm dengan memverifikasi kontrol otomatisnya. Contohnya, kita menguji toleransi tekanan, variasi RPM, dan validasi rentang suhu untuk memastikan peralatan bekerja dengan benar dalam parameter yang ditentukan.
Tahap terakhir dari kualifikasi adalah KK atau Performance Qualification. Berbeda dengan tahap sebelumnya, KK dilakukan dalam kondisi produksi rutin menggunakan material dan operator yang sebenarnya. Tujuan utama adalah membuktikan reproduksibilitas atau konsistensi kinerja manufaktur jangka panjang. Untuk mengukurnya, kita menggunakan parameter statistik seperti CP, Process Capability, dan CPK, Process Performance Index. Jika tahap KK ini berhasil, kita memiliki bukti kuat bahwa sistem kita tidak hanya berfungsi, tapi juga bekerja dengan baik secara konsisten. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan perkataan dan perbuatan. Kami dari kelompok F mengucapkan terima kasih.